suara kami terdengar Bapak-Bapak Ibu-Ibu? Terdengar, Pak. Oh, siapa? Terima kasih Pak. Kayaknya di situ mulai aja Pak ya. Ini masih ada suara apa ya? Oh, karena dia pakai nama nggak pakai nama Pak. Takutnya ada di platform. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon izin untuk memulai acara kita pada hari ini. Mungkin langsung saja Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada diri kita Muhammad keluarga beliau, pengurus beliau, dan itu sekarang yang bagaimana. Pertama-tama kami ucapkan yang terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu beserta Sayembara Dosen Gedung 2 Recording in progress. meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi dari kita pada hari ini. Selamat datang kepada para juri dan peserta yang tadi. Mungkin tanpa berpanjang lebar untuk menghemat waktu, karena waktu kita pada hari ini mulai jam 15 nanti sampai dengan jam 17. Untuk menghemat waktu, mungkin kami akan sedikit menyampaikan terkait apa yang telah kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kami persilakan kepada Pak Sigit untuk menyampaikan penjelasan terkait persampaian yang telah kami sampaikan di sini. Terima kasih. Suara saya bisa terdengar ya Pak ya? Terdengar. Coba. Baik. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih buat para peserta yang sudah berkenan untuk dalam proses sayembara 72 Kalsel ini. Mungkin banyak hal sudah kita tuangkan di dalam penjelasan KAK. Mungkin dari KAK jika ada yang masih kurang jelas nanti mungkin bisa ditanyakan pada kesempatan ini. Pada kegiatan kita hari ini sebagaimana disampaikan sama Pak Atia tadi, kita akan laksanakan selama 2 jam dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Banjarmasin Pak ya, waktu kita. Jadi tadi sudah kita laksanakan pembukaan, terus kemudian selanjutnya kita laksanakan penjelasan. Mungkin sedikit saja nanti ada yang hal-hal yang perlu saya tekankan di sini. Kemudian Nanti aku kirim rekamannya. yang ketiga itu langsung peserta itu bisa mengajukan pertanyaan, kemudian penutup. Nanti ku kirim rekamannya. Hasil dari Kalau ada yang mau ditanya nanti WA ya. akan kami share nanti dari masing-masing peserta akan kami berikan link. Jadi hasil penjelasan hari ini tanya jawab, kemudian nanti juga kita lampirkan dengan gambar cat dari Dena, terus kemudian ukuran size dan video dari site Bakasal bisa diambil di link tersebut.
Baik, baik. Dari pendaftaran mungkin yang saya tekankan yang pertama, setiap karya yang disampaikan harus mencantumkan nomor peserta. Jadi diharapkan nanti karya yang disampaikan itu tidak ada lagi menggunakan nama. Jadi yang ada hanya nomor peserta dan nomor halaman. Kemudian yang kedua, peserta dapat memasukkan lebih dari satu karya. Jadi kalau ada yang peserta yang mempunyai 2 karya atau lebih ingin memasukkan, silahkan. Syaratnya mendaftar kembali untuk mendapatkan nomor baru. Ketiga, pendaftar, peserta atau peserta adalah orang yang akan bertanggung jawab atas karya yang disampaikan saat dinyatakan sebagai pemenang, termasuk terkait dengan presentasi nantinya. Jadi kami sangat berharap, jadi ketua tim di sini yang sebagai pendaftar juga itu mempunyai andil utama dalam proses ini, termasuk nanti saat melakukan presentasi. Terus kemudian mungkin di waktu pelaksanaan saya sedikit menjelaskan aja, mengulang kembali kata. Jadi pendaftaran ini kami buka itu sejak 17 Januari sampai 17 Maret 2022. Jadi peserta kami persilahkan kalau mau mendaftar atau mengambil nomor, silahkan mendaftar sampai 17 Maret. Dan hari ini tanggal 28 Januari kita laksanakan penjelasan teknik sayembaranya. Terus kemudian nanti di tanggal 31 Januari kita melakukan tinjauan lokasi. Jadi peserta silakan datang ke Bank Kalsel untuk melakukan tinjauan lokasi bersama-sama. Tinjauan lokasi hanya dilakukan 1 kali, selebihnya kami tidak memfasilitasi lagi. Jadi peserta boleh datang ke Bank Kalsel untuk melakukan tinjauan lokasi, tapi dengan batasan sistem keamanan di tempat kami. Jadi tidak ada pengecualian gitu. Monggo silakan kalau terlewat dari tanggal 31 untuk lihat-lihat nggak apa-apa. Terus kemudian tanggal 22 Maret itu batas akhir pemasukan karya. Tanggal 23 sampai 24 Maret itu penjurian tahap 1. Penjurian tahap 1 ini kita bagi menjadi 2. Nanti dari hasil dari penjurian itu ada 2 hasil. Yang pertama itu pada tanggal 25 Maret itu akan kita umumkan 10 besar untuk menentukan juara favorit berdasarkan pilihan publik. Jadi juara 10 besar ini di penjurian di awal ini 10 besar akan kita publikasi di Instagram kita. Nanti publik bisa melakukan polling gitu. Kemudian di tanggal 28 Maret itu kita akan umumkan hasil penjurian 5 besar. Hasil penjurian 5 besar berbeda ya, sedikit mungkin ada yang bertanya apa bedanya 10 besar, apakah yang 5 besar ini akan ditentukan polling? Bukan ya, jadi yang dari yang 10 besar ini untuk menentukan 5 besar itu akan ditetapkan oleh juri besar. Cuma dari 10 besar ini berbeda sekali. Jadi yang 10 besar ini nanti akan kita publikasi di Instagram, itu akan dipilih 1 juara favorit gitu. Terus kemudian di tanggal 12 April itu penjurian tahap 2 presentasi final 5 besar. Di tanggal 28 Maret nanti setelah pengumuman peserta yang masuk 5 besar, kita mintakan untuk menyediakan 3 dimensi animasi dan 3 dimensi dan maket. Nah, penjelasannya ada di KK. Untuk yang 5 besar akan kami undang ke Banjarmasin untuk melakukan presentasi di depan juri.
Sebentar ya, mohon maaf ada sedikit kendala. Maaf bapak-bapak itu dikasih layar bapak-bapak ibu nggak berubah ya? Iya ya. Poin-poinnya ya? Ya Pak. Nggak berubah ya? Tidak berubah Pak. Oh, itu udah kabel nih Pak. Sebentar Pak, untuk dulu ya, maaf. Udah berubah ya Bapak Ibu ya? Ya Pak. Oh iya. Silakan Pak. Mohon maaf Pak sebelumnya. Kemudian dari hasil penjurian 5 besar di tanggal 18 April nanti kita akan tetapkan juara 1, 2, 3, 4, 5 dan juara favorit. Pemasukan karya karya disampaikan hard copy dan soft copy ya. Jadi bukan sekedar soft copy tapi juga kita minta untuk hard copy. Mungkin jelasnya di KAK nanti bisa dibuka. Hasil karya selain konsep ide desain juga termasuk perhitungan perkiraan biaya pembangunan. Batas akhir pemasukan karya hard copy dan soft copy sesuai tanggal akhir pemasukan yaitu 22 Maret 2022 pukul 17 WITA waktu Banjarmasin, bukan jam pos. Jadi untuk yang peserta yang agak jauh lokasinya, karena kita selain soft copy juga minta hard copy, tolong waktu pengiriman jadi jadi pertimbangan ya, supaya kiranya di tanggal 22 Maret itu bisa kami terima. Kemudian dalam lembar karya tidak ada menyatukan nama peserta, hanya nomor peserta. Pengiriman hard copy maupun soft copy selalu melampirkan kopi kartu peserta dan rekap kopi KTP tim. Jadi di gambar bukannya ditempelkan itu enggak ya. Jadi dalam pengiriman itu di file tersendiri gitu untuk kartu peserta dan rekap kopi KTP dan tim sebagai pengenal aja. Kemudian komponen penilaian atau penjurian. Dalam penjurian ini ada 3 hal yang kita akan nilai. Yang pertama itu konsep desain, kedua itu gagasan perancangan, ketiga kesesuaian dan keterpaduan fungsi bangunan, keempat kelayakan realisasi. Teknik penjurian yang pertama sebelumnya disampaikan saat jadwal tadi, pemenang akan ditetapkan 10 besar untuk polling penentuan satu karya juara favorit di Instagram Kalsel. Terus dari 10 besar akan disebutkan menjadi 5 besar hasil penilaian juri. Kemudian pemenang 5 besar akan diminta untuk presentasi di depan juri di Banjarmasin dengan melengkapi gambar 3 dimensi animasi eksterior dan interior dan maket desain. Jadi gedung kita yang untuk maket desain itu minimal gedung 1, gedung existing ini adalah maket studi. Terus kemudian yang gedung 2-nya yang akan kita rencanakan adalah maket desain. Data dan informasi desain. Mungkin sedikit saya akan putarkan kondisi gedung dan site yang akan kita rencanakan ya.
Gedung existing dan site bank culture berada di Jalan Lambung Mangkurat nomor 7 Banjarmasin. Jadi site yang akan kita bangun, ini berada tepat bersebelahan dengan gedung existing Banjarmasin, gedung bank Banjarmasin yang ada saat ini. Untuk kondisi site ini perkerasan, namun kondisi tanah untuk di Banjarmasin kondisinya tanah lemah. Daerah di sekitaran site ini adalah daerah komersil dan perkantoran. Nanti mungkin file ini bisa kita share ya, nanti bisa diambil di linknya, nanti kami bagikan di masing-masing email. Sebagai informasi terkait desain, mungkin jelasnya dan detail bisa lihat di atas. Ada gedung 2 yang dipergunakan, yang akan kita rencanakan ini dipergunakan untuk menampung unit kerja bisnis di kantor pusat bank culture. Rincian apa aja unit kerja bisnisnya sudah tertera di dalam KAK, dan di gedung 2 ini termasuk juga adanya kantor cabang utama. Jadi kantor cabang ini seperti kantor cabang biasanya, jadi fungsinya untuk melayani nasabah. Jadi di kantor pusat ini mungkin ada bagian di kantor cabang yang akan melayani nasabah. Kemudian gedung 2 diprediksi untuk sampai dengan pengembangannya 20 tahun ke depan. Terus yang utama nanti sebagai penilaian kita, gedung yang kita rencanakan ini harus menerapkan konsep green building, dan kami harapkan serta nantinya bisa menyampaikan konsep green building tersebut dituangkan dalam konsep yang dikirimkan maupun nanti saat diminta untuk presentasi jika ditunggu sebagai 5 besar. Baik, mungkin sedikit hal yang perlu kami tekankan di situ dari apa yang sudah kami sampaikan. Mungkin sesi selanjutnya kita langsung tanya jawab aja ya. Waktu dan tempat kami kembalikan kembali ke Pak Ayu. Terima kasih Pak Sigit. Dan selanjutnya mungkin kita masuk ke saya jawab ya Bapak Ibu. Kami persilakan kepada Bapak Ibu, kalau kiranya ada yang kurang jelas ada masalah penjelasan ataupun apa yang telah kami sampaikan, silakan untuk bertanya kepada kami. Silakan Bapak Ibu. Atau kita baca di kolomnya kayaknya banyak. Oke, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari peserta kedua, yaitu produk Asprofi apakah harus didatangkan ke import atau dia dulu saja. Berdasarkan informasi dari para juri, ini bisa digulung, bisa digulung.
dilihat apakah juara favorit masih bisa menjadi tim besar atau sudah berarti proses setelah menjadi juara favorit. Sangat bisa Bapak, sekitar 4 sangat bisa yang tim besar itu bisa juga menjadi juara favorit, karena juara favorit itu kan pilihan dari apa ya, pilihan dari umum di IG Bang Kalsel, sedangkan dari besar itu pilihan dari para juri coba ini bisa. Oke, berarti digunakan ini juga. Itu yang apa, mohon info arti dan filosofi komunikasi dari jalan itu 3 berlian Bapak, jadinya apa filosofi dari logo itu yang 3 jalan itu berlian. Apakah peserta akan diberi file CAD atau 3 dimensi lahan? Kalau untuk CAD kita akan beri, jadi file ukuran site kita kasih, termasuk untuk pena dan tampak SSD. Kalau untuk 3 dimensi nggak ada ya. Baik, terima kasih. Halo Pak Nana. Pak Nana bisa membantu kami untuk menjawab pertanyaan yang nomor berapa ini? Tentang nomor 68 Pak Nana. Di terkait dengan apakah harus dilengkapi perhitungan IBC atau tidak? Oke. Sebaiknya bagaimana Pak Nana? Silakan. Terima kasih Pak Masih. Iya, karena ini dipersyaratkan untuk mendapatkan mempertimbangkan green building, maka pendekatan-pendekatan yang ditetapkan sebagai rating tools di dalam menghitung green building yang ditetapkan oleh GPCI, GBCI itu sebaiknya memang ditampilkan, namun tidak dalam perhitungan rating tools yang saklek ketika itu di-develop, kecuali bank ini memang bertarget memiliki sertifikat green building. Apabila hanya pada saat persyaratan saja untuk pertimbangan green building, saya pikir perhitungannya adalah perhitungan pendekatan sesuai dengan rating tools yang disampaikan oleh GBCI. Namun bila bank ini, building ini akan ditargetkan untuk memiliki sertifikat, karena sertifikat green building juga ada klasternya ya. Kalau yang sertifikat platinum dan sebagainya, gold dan sebagainya, ini ada hitung-hitungannya yang harusnya akurat. Dan untuk menghitung itu, peserta seyogianya juga memiliki sertifikat GP, Green Professional, bukan hanya GA, Green Associate, tetapi GP. Nah, terserah kepada owner, dalam hal ini Bank Kalsel, apakah ini ditargetkan akan memiliki
sertifikat green building ataukah pendekatan-pendekatan desainnya melalui pendekatan pula di dalam perancangan building ini mempertimbangkan aspek-aspek green buildingnya saja. Dan saya pikir post construction bisa diurus juga tentang green buildingnya. Jadi green building itu bisa dipersiapkan dari pra construction, yaitu dalam perencanaan, kemudian pasca constructionnya bisa juga diurus. Namun kriteria itu tadi tidak bisa mentargetkan totalitas daripada green building yang diharapkan. Saya pikir itu Pak Fahri yang bisa saya sampaikan dan informasikan. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Nana. Ini selanjutnya silakan Pak ya, kita memberikan mungkin kita ke pendekatan saja dulu Pak. Nanti pada saat kita melakukan revisi atau seperti apa, baru itu nanti kita bicara. Karena saya juga teman-teman yang sudah melakukan ini, itu kan agak kayaknya kan ribet Pak ya ini Pak ya. Maaf Pak, teman-teman kami terkait ini nggak ulang ini gitu Pak. Kalau kami sarankan sih pendekatan saja Pak. Atau gimana Pak teman-teman juri yang lain ada masukan Pak? Silakan Pak. Jadi saya setuju dengan Pak Nana, kita lakukan pendekatan saja Pak Nana ya. Jadi Ya, tidak usah saya setuju dengan hanya pendekatan ya Mas. Ya. Mungkin Pak Nana bisa saran seperti apa? Bank Indonesia tidak mensyaratkan itu, Bank Alsa tidak mensyaratkan itu, tetapi mungkin kedepannya di dalam ini bisa kita jadi persyaratan. Nah, kira-kira gambarnya seperti apa Pak Nana? Terima kasih. Ya, kalau memang itu yang menjadi pertimbangan, saya sih berpendapat bahwa di dalam perancangan sayembara ini pertimbangan akan gedung hijau, green building itu hanya menjadi pertimbangan, dan ini adalah pertimbangan Dewan Juri juga dalam menilai nilai lebih yang ditampilkan di dalam perencanaan tersebut. Namun upaya sertifikasi green buildingnya bisa diurus. Jadi pasca konstitusinya, pasca perencanaan ini peserta cukup sampai di pendekatan green building, tidak pada perhitungan rating cost-nya. Tapi itu juga dari cukup, sehingga kalau kiranya untuk sampai pada tahapan kepemilikan sertifikat atau pengurusan sertifikat green building itu ada kriteria khususnya, diantaranya yang boleh memiliki rating cost-nya adalah peserta yang memiliki kualifikasi GP, ada sertifikat green profesional di sana. Nah, kalau itu maka saya cek kepada calon peserta, apakah di antara calon peserta ini eligible atau ada teman-teman yang memang memiliki sertifikat GP untuk bisa menghitung secara tepat hal-hal yang berkaitan dengan green profesional, nanti yang menjadi pertimbangan pada green building. Tapi satu untuk walaupun itu menjadi sebuah keniscayaan ke depan atau keharusan ke depan untuk pertimbangan green buildingnya, maka ada kesempatan kali ini bisa diadakan pendekatan yang paling
melanjutkan pertanyaan yang barusan Pak, apakah dimungkinkan untuk membuat basement sebagai parkir? Kalaupun misalkan diperbolehkan, kalau boleh tahu Pak, untuk area di sana apakah sering banjir Pak atau bagaimana Pak? Kalau yang Baik Pak, terima kasih Pak. basementnya itu dibuat seolah-olah seperti basement. Jadi basementnya itu hampir sejajar dengan muka jalan lantainya, tapi untuk menuju ke basement tersebut ada rambu dulu gitu, naik ke arah bangunan naik sini. Jadi sebagai dari juga kenapa juga kalau ada air dari depan ya Pak, boleh Pak. Itu pertanyaan dari nomor 1. Pertama, apakah bangunan baru wajib bisa sehubung dengan bangunan lama? Kalau wajib adalah bangunan saya. Apakah bangunan baru wajib punya penghubung dengan bangunan lama? Kalau wajib ada lantai berapa saja? Jadi bentuk kewajiban tidak ada. Jadi peserta dibebaskan punya proses tersendiri. Cuma kita perlu pertimbangkan gedung 1 dan gedung 2 yang akan kita rencanakan ini adalah satu komponen manajemen. Jadi antara gedung 1 dan gedung 2 otomatis sudah terhubung. Kita bebaskan bagaimana caranya supaya dari gedung 1 dan gedung 2 ini mudah untuk koordinasinya mudah gitu. Begitu aja sistemnya seperti apa kami bebaskan, apakah itu kita hukum atau tidak, di lantai berapa saja, tidak ada ini. Karena dari peserta aja ini berkreatif seperti apa. Apakah bangunan baru wajib 15 lantai bisa kurang atau lebih? Di sini kita berharap dan kita tetapkan itu 15 lantai. Mungkin begitu.
adakah panduan? Mungkin di KAK bisa dilihat ya di awal-awal itu ada sedikit penjelasan tentang awal proses. Mungkin di situ bisa diambil dan bisa dibuat imajinasinya seperti apa. Di lahan yang akan dibangun kami lihat ada bangunan existing, apakah bangunan tersebut dilakukan atau tetap saja tetap. Jadi ini maksudnya bangunan utama ya. Kalau bangunan utama yang existing tetap, kalau bangunan tambahan mungkin bebas saja. Kalau yang di belakang, yang di area belakang itu ada sekolah, kemudian ada kantin, itu mungkin bisa dibongkar dan dimasukkan seperti yang tertera di dalam KAK, itu akan menjadi bagian dari gedung 2 nantinya. Pak izin, kalau misalnya musola boleh dibongkar, berarti lahannya bisa lebih luas dari yang sekarang, bisa diluruskan. Bagaimana Pak? Posisi musola tidak sejajar dengan site yang akan kita bangun gitu. Mungkin agak menjorok ya ke dalam. Kalau mau diluruskan agak sulit kayaknya. Posisinya berbeda. Itu Bu. Baik, untuk estimasi harga acuan harga bangunan Banjarmasin apa ada untuk tahun 2002? Kami saat ini nggak megang. Kalau untuk acuan harga kayaknya masing-masing peserta harus cari sendiri. Gambar denah dan gambar tampak, tapi untuk 3 dimensi tidak tersedia untuk gambar existingnya. Untuk sedikit bertanya untuk rak sejauh apa untuk rak. Jadi rak yang kita minta di sini adalah bentuknya estimasi, tidak detail seperti mungkin di rak di DED, tapi mendekati dan tidak melenceng jauh dari perkiraan harga yang seharusnya untuk gedung yang direncanakan. Apakah akan dibagikan dana existing bank? Ya, kita akan bagikan formatnya nanti CAT. Kami akan berikan linknya di masing-masing email peserta yang sudah didaftar. Mohon infokan KLB dan garis padan samping dan belakang. Informasi yang kami berikan ada di KAK. Mungkin informasi lebih terkait site bisa dicari sendiri
sampaikan sebelumnya, bangunan gedung 2 ini akan digunakan sebagai gedung untuk komersil, untuk pabrik kerja bisnis. Sedangkan nanti yang berada di gedung existing, gedung 1 itu adalah untuk unit-unit kerja support. Jadi kalau ada di struktur organisasi Bank Kalsel, di KAK juga sudah dijelaskan yang akan menempati gedung 2 apa aja selain yang ada dijelaskan di KAK, itu yang akan menggunakan gedung 1 atau existing. Terus kemudian rencana tata kota mungkin bisa dicari sendiri ya. Kendaraan pada gedung 1 dan 2 apa nantinya akan disamakan, ini kita bebaskan bagi peserta untuk berkreasi. Jadi apa yang diusulkan peserta terkait konsep sirkulasi ini nantinya. Mungkin informasi saat ini kebetulan dari Bank Kalsel untuk PLN itu sekitar 300 sampai dengan 350 KPA ya. Enggak gitu, bukan ya. Untuk gedung sekitar ini. Untuk PDAM-nya nanti kita coba tampil ke masa sebentar, nanti kita coba. Apakah sebagian dari lahan dan bangunan existing dapat didesain ulang guna untuk mengupayakan keterhubungan existing? Lahan boleh, silakan aja. Jadi untuk bikin prosesnya seperti apa. Tujuan kami juga inginnya juga antara gedung 1 dan gedung 2 itu untuk tapak tidak terpisah jadi satu kesatuan. Terus kalau untuk bangunan existing didesain ulang, kalau didesain ulang mungkin diharapkan tidak banyak perubahan dan tidak memakan biaya besar. Mungkin jadi pertimbangan kami juga kalau seandainya dari peserta melakukan perubahan gedung existing, tapi biaya cukup besar, akan menjadi pertimbangan kami juga nantinya. Mungkin diupayakan tidak terlalu banyak perubahan lah, dan biaya tidak terlalu besar untuk dikeluarkan. Kira-kira bisa
Bapak Ibu, kebetulan di tempat kami lagi azan, jadi mohon kita break sebentar Bapak Ibu. Setelah selesai azan nanti kita akan. Bapak Ibu kalau kita tadi mungkin menjawab yang tadi lanjutan yang terkait dari dua pasal tadi yang itu sudah yang BDM-nya publikasinya kita nggak secara jelas, nggak ada informasi secara jelas, cuman pembayarannya itu antara ya sekitar 15 juta rupiah lah untuk bayar BDM. Kalau tidak sekarang begini, kira-kira bisa dengan area drop mobil uang untuk remis itu mungkin nanti karena posisi kantor cabang utama berada di gedung 2 nanti diupayakan bisa berada di gedung 2. Ini diatur kembali bagaimana sistemnya. Kemudian kedua
luas dan lebar fairnya, tapi sudah mendekat. Ada ruangan di gedung existing yang akan dipindahkan ke gedung baru. Apakah ada ruangan? Bukan ruangan dipindahkan, tapi gedung baru mempunyai fasilitas. Kalau detail fasilitas apa aja yang diinginkan ada di gedung baru mungkin bisa dilihat di KK ya apa aja. Kalau dipindahkan tidak ada yang dipindahkan ruangnya. Jajar dari muka jalan ya. Saat ini gedung existing ya naik sekitar 70 cm kurang lebih itu dari jalan kalau ke gedung existing basementnya. Boleh menambahkan fasilitas? Boleh. Jadi apakah boleh menambahkan fasilitas komersil seperti kafe, co-working, coffee shop pada bangunan yang bebas diakses publik? Boleh. Jadi kami bebaskan seperti apa konsep dari gedung ini, kami bebaskan. Tapi kebutuhan dari gedung 2 harus terpenuhi semuanya. Jadi yang kami nilai pertama adalah bagaimana nantinya peserta bisa memenuhi kebutuhan existing yang seperti kami sampaikan di KAK. Kemudian peserta kami harapkan juga bebas saja punya kreasi untuk membuat gedung-gedung ruang-ruang tambahan, fungsi-fungsi lain tambahan yang masih sejalan dengan fungsi dari gedung kantor pusat bank. Area parkir boleh dengan bangunan gedung parkir yang ditempatkan di area kalau untuk membangun area parkir belakang kita bebaskan aja. Yang jelas yang ada harus dipertimbangkan adalah konsep sirkulasinya. Jadi mungkin nanti peserta bisa melihat di belakang kondisinya seperti apa, dan itu dipertimbangkan bagaimana sirkulasinya bisa dipenuhi. Kalau untuk leveling style itu kalau di Banjarmasin secara umum rata ya, nggak ada level atau kontur yang jelas. Untuk lantai basement pertama kita itu kurang lebih 70 cm dari permukaan tanah. Kalau untuk tinggi gedung, leveling tinggi gedung mungkin ada disampaikan juga, agak mungkin bisa. Standar minimal luas ruangan nggak ada ya standarnya, jadi mungkin tetap bebas saja pakai standar luasan yang ada di standar. Maaf Pak, ada pertanyaan sedikit soal yang tadi, yang leveling itu. Jadi yang di KK kan disebutkan ada sekitar 70 cm lebih tinggi dari permukaan jalan ya. Ya.
Nah itu tuh untuk lahan gedung 2 atau gedung existing yang gedung 1 Pak? Yang 70. Kondisi leveling untuk gedung 1 saat ini itu lantai basement kami itu tingginya 70 cm dari permukaan tanah atau jalan. Oh, lalu ke gedung 2 dianggap satu level ya Pak? Jadi lahan gedung 2 itu gedung 2 harus tingginya berapa gitu ya? Iya, soalnya saya sebentar tadi lihat dari Google Street View, lahan gedung 2 sekarang kan difungsikan untuk lahan parkir ya Pak. Nah, saya lihat sedikit ada ram naik ke gedung 1. Nah itu kalau boleh, memang datanya ada, kira-kira ada perbedaan berapa jauh itu antara itu, jadi titik 00-nya itu di gedung di site yang akan kita bangun itu. Oh. Di site itu posisinya 00 sejajar dengan jalan. Jadi RAM itu adalah untuk naik yang ke 70 tadi. Oh, jadi si lahan gedung 2 itu satu ketinggian dengan jalan ya Pak? Satu ketinggian dengan jalan. Oh ya, oke. Kasih Pak. Tanya Pak, halaman 15. Koefisien per lantai itu maksudnya bagaimana Pak? Itu ada 1357 meter persegi. Ya, jadi itu luasan yang untuk perencanaan gedung baru Pak. Jadi perencanaan gedung baru itu kita mintanya sih kurang lebih per lantainya seluas itu gitu Pak. Tapi itu loh Pak, kalau kita mengacu ke 59 kali 23 itu nggak bisa loh Pak. Itu yang belakang kan cuma 22 gitu loh. Padahal untuk sempadan samping dan sempadan belakang itu kita belum tahu itu berapa itu. Halo. Baik Pak, bentar Pak. Untuk yang kecepatan depannya nomor 15 meter Pak ya. Nah, untuk yang kiri kanan kemarin kita udah coba koordinasi ke universitas itu, ya itu bebaskan aja Pak, gitu Pak. Untuk yang kiri kanannya nggak masalah Pak. Karena kan pastinya tuh memang anak dia juga, Jadi nggak ada ini Pak, nggak ada ketentuannya. Yang samping berapa, yang belakang berapa, nggak ada ketentuan. Mungkin secara ketentuan ada Pak. Cuma kemarin kita coba rencana kita untuk membangun kemarin sih kurang lebih dari perizinan itu memberikan keluasan beberapa. Jadi selama kita masih bisa tidak melanggar yang bapak tersebut. Perkiraan dari kami untuk penggunaan site lebih seperti yang disampaikan kita. Itu mohon bisa dikoreksi lagi Pak itu Pak. Karena kalau kita panjang persilnya itu kan sekitar 76 ya Pak ya. Itu kalau dikurangi sempadan depannya aja sudah 15, itu tinggal 60 kalau kita melihat 59 kali 23 ukuran itu kan yang 59 itu kan berarti yang sempadan belakangnya nggak ada itu Pak, dan sempadan sampingnya juga nggak ada. Itu dari 27 yang kalau 23 padahal yang belakang itu cuma 22, itu nggak bisa itu Pak. Mohon dikoreksi itu Pak.
Iya Pak, menyambung tadi yang lahan ya Pak ya. Kalau misalnya lebarnya 27, kemudian bangunannya 23, maka samping-samping itu hanya 2 meter Pak. Enggak, yang belakang kan cuma 21,53. Betul. Jadi 21,55. ya, apalagi yang di belakang. Yang di depan Iya. aja cuma 2 meter samping-samping. Dan itu sudah menyalahi peraturan jarak antar bangunan dan jarak antar bangunan ke batas tapak, Pak. Jadi mungkin itu perlu, tadi usulannya perlu dikoreksi, Pak. Ya, dikoreksi lagi aja. Itu karena bangunannya 15 lantai toh. Kalau itu cuma 2 meter kan ya terlalu sempit itu. Mohon dikoreksi lagi Pak, itu Pak, yang halaman 15. Kemudian garis padanya juga dilengkapi. Mohon izin Pak, saya peserta nomor 26 mengirimkan daftar pertanyaan cukup banyak, ada di filenya. Mohon ditanggapi ya Pak, terima kasih. Kemudian untuk halaman 16 itu ada di gambar peta, itu di belakang kelihatannya ada jalan, itu apakah betul? Bentar, Pak Agus peserta nomor berapa Pak ya? Halo. Ya, Pak. Halo. Ya, halo. Pak Agus peserta nomor berapa Pak ya? Nggak begitu jelas. Bapak peserta nomor berapa Pak? Nggak begitu jelas Pak suaranya. Pak Agus itu peserta nomor berapa Pak ya? Nomor 15. Tolong diganti Pak ininya Pak. Sama dia, Pak. Baik, terima kasih. Saya diminta oleh panitia untuk segera memberikan jawabannya bagaimana nanti pemilik sarana, Bu Ira dan juga Pak Dedi juga memberikan gambaran. Begini, masalah sempadan tampaknya di Banjarmasin ini tidak seketat teman-teman yang ada di Jakarta. Ada samping kiri dan samping kanan secara ketat gitu ya. Nah, karena itu memang yang ada berlaku di sini lebih banyak adalah sempadan depan. Namun sebaiknya juga saya mengharapkan Anda juga memperhatikan kemungkinan sirkulasi di bagian belakang itu, sehingga nanti memudahkan karena kalau seperti di Jakarta kan harus ada jalur madam dan sebagainya gitu. Nah, berkaitan dengan ini, saya kira itu perlu Anda perhatikan juga. Kami memberikan kebebasan kepada Anda untuk melakukan kreasi. Saya kira itu mungkin jawaban yang lebih tepat. Karena ya kalau Anda bertanya tentang peraturan ini, ya saya katakan hampir ya minimal yang berlaku yang ada itu saya ketahui lebih kepada sempadan depan, mungkin Habibie yang paling cepat. Saya kira itu semua sudah diberikan di KK, saya kira itu. Terima kasih. Mungkin Pak Agus sudah cukup jelas. Yang itu Pak, yang untuk halaman 16 itu sebelah belakang ada jalan nggak Pak? Di petanya itu kelihatannya ada jalan. Bentar ya Pak.
Pak, kalau di belakang itu bangunan semua Pak, bangunan tanah kosong Pak. Jadi nggak ada akses ya? Nggak ada apa-apa. Aksesnya sih cuma penutupan. Mungkin maksudnya berarti gambar yang ada di foto aerial foto dengan gambar denah itu berbeda ya Pak ya. Kalau di aerial foto itu batasnya sampai ke belakang Pak. Yang tadi oleh peserta 15 tadi dikatakan sampai mentok jalan. Tapi ternyata itu yang tanah kosong itu tidak masuk. Tapi pada foto aerial itu dimasukkan Pak. Jadi mohon juga dikoreksi gambarnya. Terima kasih. Kemudian ini Pak, ada permintaan kalau Dina bangunan lama per lantai itu bisa nggak Pak diberikan? Jadi bisa untuk informasi kita untuk merancang Dina dari bangunan 1 sampai 15 itu seperti apa? Baik, terima kasih Pak. Jadi di belakang itu jalan menuju rumah itu Pak ya, bukan kayak model kantor gitu Pak, kayak bisa PAL Pak, bukan jalan umum gitu. Kemudian gambar sudah saya coba tadi kita akan berani jadi kita akan kasih gambar untuk sketchnya dulu sama nama. Jadi bisa Pak nanti ditambahi gambar Dina bangunan lama. Nanti bisa nanti kita akan Skematik aja Pak, nggak usah yang bagus-bagus itu. ya betul Pak. Kita lanjut ke ini ya. Satu lagi Pak, satu lagi halaman 22. Halaman 22 poin G. Itu ada ruang khusus ya Pak ya. Itu ruang kasana berangkas di cabang utama. Ruang SDB di cabang utama. Cabang utama ini maksudnya apa ya Pak? Jadi di gedung 2 ini nantinya akan ada ini Pak, ada bukan, jadi kalau kantor pusat itu kan lebih ke manajemen ya Pak ya, tapi kita juga ada cabang di sini Pak yang bisa melayani nasabah Pak. Jadi di situ ada ruang sana untuk penempatan berangkas uang, juga ada untuk safe deposito gitu Pak. Berarti di situ ada fungsi cabang utama ya Pak ya? Di gedung 2 itu. Ada fungsi cabang utama. Oh gitu. Karena di Dina ke permintaan dari ruang-ruangnya itu kan belum ada cabang utama kan belum ada. Apa? Yang permintaan ruang-ruang itu cabang utama itu tidak ada itu istilah cabang utama itu. Di halaman 22 itu Pak. Struktur di organisasi itu juga nggak ada ya Pak ya. Cabang utama itu nggak ada ya. Jadi antara direktur dengan cabang utama itu apakah ada hubungan secara organisatoris atau terpisah? Jadi ini bisa dilihat di ruang utama itu Pak. Jadi ini dijelaskan di sini ada 2 itu Pak. Jadi ruang kerja itu akan meliputi kantor pusat dan ruang pelayanan nasabah pada kantor cabang utama. Jadi ada 2 hal itu Pak. Jadi untuk melingkupi kantor pusat dan untuk cabang utama mungkin di situ Pak. Jadi ada 2 poin yang poin utama. Yang poin A itu ya Pak. Ya betul Pak. Poin A, poin kedua Pak. Yang secara organisatoris ada nggak Pak hubungannya?
antara direktur utama dengan direktur cabang utama itu ada nggak? Cabang utama itu kantor cabang Pak, kantor cabang kami Pak. Jadi Pak Mas itu punya kantor cabang utama, kantor cabang Banjarmasin. Nah, kantor cabang Banjarmasin itu untuk satu gedung dengan kantor pusatnya Pak, seperti itu Pak. Kalau di struktur organisasi ada Pak, mungkin dilihat lagi Pak yang di sebelah kanan, Pak. Sebelah kanan paling bawah itu. Sebelah kanan paling bawah. Yang warna agak coklat Pak. Enggak begitu Organisasi di Bank Kalsel. Nanti bisa lihat di ini Pak, seperti yang kita sampaikan detail tentang struktur organisasi dapat dilihat di website kami Pak. Nanti kalau mau jelasnya di website kami Pak yang jelasnya. Websitenya apa Pak? Websitenya sama dengan ini yang panitia ini. Mungkin Pak Agus bisa coba cari di website kami Pak. Jadi Pak coba aja Pak Meski gitu Pak. Mungkin kalau untuk pertanyaan kita karena banyak yang bertanya juga Pak. Silakan coba Pak Agus nanti dari sendiri aja Pak. Area program ada yang lebih detail dengan luasannya masing-masing. Kita nggak mendetailkan itu, mungkin nanti kita berikan keleluasan aja buat para peserta untuk buat program dan luasan. Satu lagi Pak, itu apakah kita diberikan kemungkinan untuk merubah penampilan yang bangunan lama itu Pak? Jadi sudah kami jelaskan Pak, mungkin nanti bisa dilihat di detail aja Pak di hasil penjelasan ini Pak. Sebelumnya sudah kami jelaskan tadi Pak. Iya. Jadi dilihat di situ aja Pak ya. Hasil dari untuk gambar potongan mungkin nggak ada, nanti ada gambar tampak gitu ya. Apakah dimensi 5x1923 itu mutlak? Tidak, karena di itu juga kami jelaskan seperti ini. Coba di ini lagi perkiraan aja yang akan dipakai kurang lebih seperti itu. Untuk situasi kondisi tanah Pak, itu di situ kan diinformasikan bahwa tanahnya lembek gitu ya. Ya. Terus untuk air tanahnya Pak, mungkin ada informasi kedalamannya sampai berapa gitu. Jadi kalau kita bikin basement itu kemungkinannya kan ada kaitannya dengan Nggak ada informasi terkait itu Pak Agus. nggak ada informasi ya. Iya Pak. Tanahnya itu tanah rawa Pak Agus. Rawa. Iya. Lanjut pokoknya. Apakah antara yang 1 dan 22 kalau ada potensi sudah jelaskan tadi ya, nanti jelaskan saja. Apakah peserta yang sudah daftar kalau kita bisa menambahkan anggota timnya? Bolehkah jika lebih dari 5 anggota? Boleh, silakan boleh. Kalau ingin menambah anggota tim baru mungkin daftar aja ulang nggak apa-apa. Kalau yang ada sudah terdaftar kan sudah terdata terus datanya itu mungkin bisa kalau ingin menambah lagi boleh daftar kembali. Dana existing nanti kita kasih ya, nanti bisa linknya bisa di download. Bangunan IPA bukan milik kami, ini itu perusahaan lain.
Untuk koefisien per lantai itu tidak mutlak ya Pak ya. 59 kali 23 itu nanti mau dikoreksi dan itu tidak mutlak ya Pak. Tidak mutlak untuk kriteria itu. Iya Pak, itu kan kita kan kurang lebih Pak, misalnya Pak udah itu Bapak ya kurang lebih dari itu Bapak. Yang jelas semua fasilitas yang kita inginkan pada buatan kebutuhan dari masing-masing subjek sudah terpenuhi. Apakah ruang khusus akan dibuka saat kunjungan lapangan di hari Senin? Kalau ruang khusus, kalau di perbankan nggak boleh ya dilihat ya, dan nggak boleh diketahui. Jadi mohon maaf kita area itu. Apakah pada KAK tertulis untuk tenaga ahli struktur dan ME disebutkan biaya ditanggung peserta? Apakah memang tenaga ahli struktur dan ME sudah dilibatkan? Jadi ini opsional ya. Jadi ini terserah aja dari peserta. Apakah di sini mereka akan membutuhkan tenaga ahli struktur atau ME? Dan kami tidak mewajibkan itu harus dihitung benar-benar oleh tenaga ahli, tapi kita opsional aja, terserah dari peserta, dan biaya untuk itu tidak ditanggung kami. Mungkin kita bisa ini minta masukan kepada Pak Rana dan kepada ini selaku juri, kira-kira apa saja nanti yang bisa juga terkait masalah penilaian desain tersebut seperti apa. Mungkin kita bisa minta ke Pak Rana dulu. Silakan Pak Rana, kali ini ada yang mau disampaikan. Mohon izin sebentar, apakah nanti jawaban pertanyaan dilanjutkan lagi karena pertanyaan saya ada yang belum terjawab, Pak? Makasih. Ya Bu, sabar Bu, nanti dijelaskan lagi. Silakan Pak Rana. Terima kasih
kasih Pak. Ya, secara highlight keseluruhan bisa saya berkomentar bahwa perencanaan ini dideliver, disubmit sesuai dengan aturan perundangan yang ada. Itu sudah jelas tertulis di KAK. Aturan perundangannya apa? Aturan perundangannya adalah Undang-Undang Jasa Konstruksi yang di sana tertulis tahun 1998, nomor 18 itu sebenarnya sudah terperbaharui dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi, Undang-Undang nomor 2 tahun 2017, Undang-Undang nomor 6 tahun 2017 tentang arsitek, Undang-Undang Bangunan Gedung. Nah itu adalah hal yang tak terpisahkan di dalam kita merancang ini menjadi dasar di dalam perencanaannya. Submission-nya adalah itu. Gambar apa yang dimaksud? Apakah keterlibatan salah tenaga ahli lain sudah dimasukkan di dalamnya? Coba dicek kembali di Undang-Undang 6, Pak, di Undang-Undang Arsitek. Ketika yang diminta adalah produk arsitekturnya, apakah itu sudah terlibat, seberapa besar? Sepemahaman saya, itu nanti ketika dia pada tahapan konstruksi, ketika kita bicara DED itu nanti. Yang sekarang adalah berbicara tentang ranah arsitekturnya. Apa itu ranah arsitekturnya? Adalah hal-hal yang berkaitan tadi, ada kebutuhan dasar bangunan, ada sempadan dan sebagainya. Nah, berlanjut dengan hal itu, tentang sempadan sebetulnya bukan masalah berapa meternya, tetapi sebenarnya hakikatnya sempadan itu untuk apa sih? Sempadan samping, sempadan depan, sempadan belakang itu sebenarnya untuk apa? Biasanya sempadan diposisikan sebagai area accessibility. Nah, di dalam dunia perbankan tentu accessibility ini berkaitan dengan sekuritas, keamanan. Keamanan terhadap apa? Keamanan terhadap pengalokasian distribusi sirkulasi uang dan pengamanan terhadap bangunannya, sehingga accessibility itu bisa dilalui oleh brownwill, pemadam kebakaran, kalau memang itu dirancang seperti itu. Kalau memang dirancang menjadi independen di dalam gedung sendiri, maka itu menjadi pertimbangan lain. Artinya secara keseluruhan building circulation itu diserahkan sepenuhnya kepada perancang. Kalau memang mau melibatkan yang lain, itu tolong dicek di peraturan daerahnya di Banjarmasin, apakah ada ketentuan tentang hal-hal yang mengatur tentang sempadan. Nah, kebutuhan daripada perbankan ini tentu koneksitas di dalam building saja. Koneksitasnya antara building 1 dengan building 2, maka dia akan menambah accessibility yang nyaman di dalam bekerjanya. Itu yang saya bisa komentari. Juga jangan lupa kepada teman-teman peserta itu melibatkan, karena ini adalah basic sekali dan ini menjadi amanah daripada Kementerian Public Works, Kementerian PU, yaitu kaidah-kaidah universal design. Universal design itu harus masuk di dalam setiap rancangan. Itu harus kita pahami bersama. Hal ini berkaitan dengan ketinggian floor elevation level (FEL-nya), kemudian sea elevation levelnya. Yang tadi dipertanyakan antara gedung lama dengan site yang ada itu, apakah dia tingginya elevate sama ataukah lebih tinggi? Kalau saya membacanya, gedung baru itu yang dimaksud dengan basement sesungguhnya adalah ground floor-nya. Ground floor, tetapi di depannya itu elevasinya dinaikkan sehingga itu menjadi basement. Yang sesungguhnya basement, kalau makna ansihnya basement itu adalah dikeruk tanah itu, tetapi dalam konteks ini dia berada di permukaan, namun lantai depannya yang diangkat menjadi tinggi dulu, kemudian baru turun masuk ke area parkirnya, dan parkir itu disebutnya sebagai basement. Yang sesungguhnya adalah ground elevation, elevasi permukaan lahan. Elevasi permukaan lahan ini berbeda barangkali 70 cm dengan elevasi baru, site barunya. Nah, ini apakah dibikin sama ataukah dibikin tetap seperti itu dan diupayakan ada rem dan sebagainya, dipersilakan kepada perancang beserta sayembara untuk mencari dinamikanya agar segampang mungkin, seefisien mungkin secara kos maupun secara operasional ke depannya. Itu menjadi sangat penting. Kemudian tadi ada pertanyaan yang saya lihat pintas, di mana drop off uang yang akan positioningnya ada di mana? Menurut hemat saya juga bahwa itu adalah terkait dengan banyak aspek, terkait dengan sekuritas, terkait dengan accessibility, terkait dengan kemudahan pelayanan. Oleh sebab itu, sang perancang justru silahkan memutuskan sendiri, tidak ada batasan tertentu dari bank, dari pengelola untuk menentukan ini sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini dan sebagainya. Jadi itu justru bagian daripada kreativitas perancang agar tujuan yang dimaksud tadi, accessibility-nya dan keamanannya bisa tercapai. Itu secara umum. Lalu saya pikir kaidah-kaidah universal design itu akan banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi berkaitan dengan sempadan, jarak antar gedung dan sebagainya. Sebenarnya jarak antar gedung itu mostly dipersiapkan bukan hanya sebagai lagi meeting di dalam gedung itu sendiri, tapi apakah nanti
sekuritas kepada pemadam kebakaran itu disiapkan di dalam unit tersebut atau Lagi mengikuti mau ikut juga sayembara nih. sistem pemadam kebakaran yang disiapkan oleh urban kota. Sehingga Brownwear apakah pemadam Coba-cobalah. truk pemadam kebakaran itu tangki pemadam kebakaran apa aja Sayembara masuk pembangunan ke sirkulasi gedung itu silakan kepada perencanaannya dan Bank ini Kalsel. berkait erat dengan hubungan jarak antar bangunan. Itu saya kira Yang itu di sangat admission clear dan pekerjaan. undang-undang bangunan gedung itu sangat clear juga dipakai semaksimal mungkin. Lalu apakah tenaga ahli lain itu harus juga dilibatkan dari awal? Penyerahan Sepanjang desain tanggal prinsipnya memang memenuhi 22 itu, Maret. silakan, tapi kos yang timbul akibat perencanaan itu tidak menjadi beban penyelenggara sayembara. Itu saya kira clear. Nanti pada saat akan penyiapan dokumen tender, ketika pemenang terjadi penyiapan dokumen tender dan di sana ada kelengkapan detail engineering design. Nah itu harus menjadi hal-hal yang tak terpisahkan dengan dokumen. Namun tahapan sekarang adalah di deliver bagaimana dokumen arsitektur yang akan dipakai. Itu yang saya kira bisa ditambahkan, Pak. Terima kasih. Barangkali Pak Ini Denny mencarinya ini yang atau Bu Ira bisa menambahkannya juga. Silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Supratno. Ntar ya Pak, berjalan nanti sore-sore malam nanti. Ini selanjutnya kami mintakan ke Pak Deddy Susianto, kira-kira sudah bisa memberikan tambahan terkait Kapan realisasi pencairannya tuh kira-kira? Kami persilakan kepada Pak Deddy Susianto, silakan Pak. Pak Denny, silakan Pak. Halo, maaf Pak, saya masih di sisi lain. Belum ada gambaran bid masuk masalah ini Mas. Belum Siap, siap. Mohon maaf Pak Denny. Maaf Pak ya. Ya, saya udah setuju dengan yang disampaikan Pak Rana tadi. Siap, mohon maaf Pak Denny. Silakan lanjut. Ya, mohon maaf. Ya nanti kita usahakan lah gimana kan, mana tahu ada rezeki masuk atau ada Selanjutnya yang mungkin mau menjami kan. Ibu Mira bisa menambahkan terkait silakan kepada Ya, Ibu kita info lah. Bayani. Iya. Cuma menambahkan ya, artinya mohon semua peserta membaca sebetulnya kalau batasnya terlalu kecil gitu ya, nanti akan lebih banyak pagar-pagar dalam perancangan ini gitu. Jika terlalu umum, eksplorasinya itu semakin banyak gitu ya. Jika terlalu kecil, eksplorasinya itu justru lebih banyak ditekan gitu ya. Jadi mohon data-data yang ada di sistem belajar ini, karena tadi sudah cukup banyak pertanyaan-pertanyaan ini sudah masuk akal gitu ya. Nah, hal-hal lainnya yang tidak bisa diberikan atau belum ada datanya di kami, silahkan dicari sendiri gitu ya, kreativitas, eksplorasi, jadi silahkan khususnya kepada peserta negara saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan ini. Mungkin selanjutnya kepada Pak Fahri, kami ucapkan saja ada tambahan terkait kita pada hari ini. Silakan Pak Fahri. Terima kasih Pak ya. Saya hanya ingin sekedar meneruskan sama ya beberapa kondisi alam kita ya, karena kesadaran bahwa tanah kita ini berada dalam tanah rawa dalam kondisi pasang surut ya. Dan pasang surut itu dalam kadang-kadang kalau kondisi hujan dan juga pas pasang itu kadang-kadang di sekitar bangunan kita dalam keadaan tergenang. Dengan demikian mungkin ada beberapa pemikiran sehingga untuk basement yang ke dalam tanah itu mungkin tidak dimungkinkan, jadi selalu berada di atas. Nah, kemudian kondisi bangunan yang existing ada ini, area parkir itu sejajar dengan jalan ya, area parkir dan juga bangunan, dan satu lantai bangunan itu hilang
yang dijadikan basement itu sesuatu yang berada di atas tanah, yang ada artinya sedikit berada di jalan. Nah itu gambarannya. Kemudian kedalamannya, ya tentunya tanahnya, kedalaman kondisi yang ada itu sudah tidak tergenang lagi. Ini baru saya sampaikan, ini kondisi plus 70 cm ya. Nah, kemudian lobbynya itu yang ada sekarang itu berada di lantai, kalau kita ambil itu basement di ground floor kita, atau katakanlah satu tingkat di atas basement yang ada area parkir tadi. Jadi cukup tinggi, cukup banyak yang makan ya ketinggian bangunan, sehingga hal tersebut menyebabkan untuk drop off daripada nasabah itu, karena dia harus menaiki beberapa anak tangga yang cukup tinggi, sekitar 4 meter. Nah itu gambarannya yang ingin saya sampaikan kepada Anda, terus Anda harus menambah pengetahuan daripada kondisi bangunan yang ada sekarang. Saya kira itu mungkin tambahan saya, Pak Ayat. Saya mengucapkan selamat Anda berkompetensi dan mudah-mudahan Abang Arja mendapatkan hasil yang baik. Kemudian ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para studi yang telah memberikan pertemuan. Masih ada 10 menit, mungkin kita ke pertanyaan ini kita berikan. Untuk pertanyaan yang nomor 26 itu kami buka pertanyaan. Saya tidak buka ya. Boleh share screen nggak Pak? Silakan. Bentar ya Pak, saya share screen. Pertanyaannya cukup banyak. Pertanyaannya cukup banyak dan ini sudah saya kirim sebetulnya melalui email yang avatar. Jadi ada yang sudah terjawab, tadi ada juga yang mungkin perlu penegasan kembali. Jadi ada pertama ini terkait masalah luasan area parkir ya. Ya. Area parkir itu sebelumnya kami pernah membuat titik kelayakan tersebut. Nah, nilai luasan tersebut itu berdasarkan dari titik kelayakan yang telah dipunyai. Ya, apakah itu lalu mutlak Pak? Tidak, itu kan estimasi aja untuk dari kan itu ya bisa keluar bisa berikan kurang lebih seperti itu kan, bukan kreasi semuanya seperti apa ini. Ya kalau dibilang sekitar 3,8 itu enggak, ya sekarang itu ya. Terima kasih Pak. Selanjutnya untuk yang roda 2 juga demikian ya Pak. Slide-nya apa? Meeting. Halo. Kalau roda 2 sama Ya. Kemudian apakah ada acuan ukuran videotron yang akan digunakan Pak? Barangkali dari studi kelayakan kemarin. Bebas. Baik. Kemudian antara dua gambar tapak itu ada perbedaan walaupun cuma berapa senti. Tapi yang mana yang benar? Yang gambar pertama atau gambar yang kedua Pak? Mungkin nanti bisa dilihat tiket yang kita share aja Bu ya. Baik. Yang dipakai itu aja. Ya, terima kasih. Gambar tiket tapak dari kita. Ya. Ya, baik Pak. Jadi kalau misalnya sini ada gambar tapak, belum jelas apakah akan diberikan garis padat titik tapak kerumunan. Nah itu sudah dijelaskan Bu ya. Ya. Parkir juga tadi sudah dijelaskan Pak. Kemudian jenis lapisan bangunan yang tercantum di KAK, apakah itu harus berurutan atau urutannya dapat diubah? Kalau urutan bebas Bu, tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan nanti mungkin dari kajian konsep dan penjodingan, terutama untuk cabang utama ini sebenarnya bisa jadi kreasi
Tadinya di sebelah. Terlambat Bu, balik mungkin ya di Google-nya Oh, yang terlambat. Ya, oke. jadi rekamannya yang baru. Ya, baik Pak. Ini tadi sama, nomor 12 sudah terjawab, kemudian nomor 13 juga sudah terjawab tadi. Lalu pada saat penjelasan lapangan, apakah hanya meninjau di luar bangunan atau juga ada runtuh di dalam bangunan lama? Tadi juga sudah dijawab. Untuk yang penting-penting itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya boleh ada semacam visualisasi video Pak, jadi kami nggak usah masuk, tapi ada video visualisasi yang diberikan kepada peserta. Mungkin itu akan membantu. Nah, sama aja Bu, mungkin kalau runtur dan video kami pun juga bisa kasih karena itu ini banyak yang sudah di-review ya, banyak kita jelaskan tadi Bu ya. Baik. Nanti bisa jadi Bu. Itu tadi bisa Ibu dari sendiri. Ya, sekarang yang 18 sama 19 itu penting Pak. Yang 19 masih menyebut keadilan, batas waktu pemasukan. Kalau untuk yang luar kota Pak, kasihan yang di Papua atau yang di Sabang gitu. Jadi biasanya kalau sayembara itu resi pengiriman itu yang menjadi patokan gitu Pak. Ini sudah dari 2 bulan ya. Kayaknya untuk pukul 2020 itu sudah kita pertimbangkan. Jadi kepada teman-teman yang jauh, silakan diberi sedemikian rupa sehingga tahun 2022 itu hasilnya sudah kami sudah Baik Pak, terima kasih. Kemudian nomor 20 sudah terjawab. Lalu mohon maaf Bu, yang lain Bu mau bertanya lagi Bu. Kalau ini kan cuma Bu tadi kebetulan ada nomor 19 dari Istana Bu. Jadi ya oke, silakan kalau boleh nanti saya ada kesempatan lagi Pak. Terima kasih. Nanti bisa Ibu bisa cari aja nanti di website kami atau seperti apa. Silakan peserta nomor 19. Peserta nomor 16 dengan sebut tangan nomornya silakan. Ibu nomor 12 silakan.
Oh baik, ya baik Pak, terima kasih. Oh satu lagi, mohon maaf ini, ruang treasury mohon dijelaskan Pak lebih rinci tentang mekanisme kerja di ruang tersebut. Ruang treasury Pak. Tersebut Ya. Ya, itu aja ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin waktu sudah habis. Kami ucapkan terima kasih koordinatornya terkait masalah operasi itu nanti dilewatkan pada hari Senin tanggal 31 Januari kepada Bapak Ibu yang termasuk operasi nanti akan kita ambil lokasinya. Setelah itu kalau sumber lokasi itu jamnya jam 9 pagi jam 9 pagi waktu di sekolah. Oke, karena waktu sudah habis, mungkin secara ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dalam waktunya untuk mengikuti acara webinar ini. Kami silakan Bapak Ibu berkreasi menyampaikan ide-idenya. Semoga kita bertemu lagi di ruang ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.